Wah wah wah, John Herdman panggil 28 pemain untuk FIFA Series 2026. Kira-kira siapa saja mereka? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini nih, Elkan Bagot bakal comeback di rezim John Herdman. Kira-kira kenapakah? Yuk, saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. John Herdman panggil 28 pemain untuk FIFA Series 2026. Pergantian pelatih Timnas Indonesia ke tangan John Herdman membawa harapan besar bagi publik sepak bola nasional. Sosok pelatih asal Inggris yang pernah menorehkan prestasi bersama Kanada itu dijadwalkan akan diperkenalkan secara resmi kepada publik pada Senin, 12 Januari 2026. Momen tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari ekspektasi baru yang langsung dibebankan kepada Herdman, terutama menjelang ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar di Jakarta pada 23 hingga 31 Maret 2026. Turnamen ini menjadi panggung debut Herdman bersama skuad Garuda, sekaligus tolok ukur apakah pergantian pelatih benar-benar membawa arah yang lebih baik dari era sebelumnya. Dalam debut perdananya, John Herdman diprediksi akan memanggil sekitar 27 hingga 28 pemain Timnas Indonesia. Prediksi ini bukan tanpa dasar, karena dua pelatih sebelumnya, yakni Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, juga melakukan hal serupa saat menjalani laga perdana bersama Timnas Indonesia. Shin Tae-yong misalnya memanggil 28 pemain saat pertama kali menangani laga kompetitif pada Mei 2021. Sementara Patrick Kluivert membawa 27 pemain di awal kepemimpinannya. Artinya, Herdman diperkirakan akan mengikuti pola yang sama, dengan mempertimbangkan kebutuhan rotasi, eksperimen taktik, serta penilaian awal terhadap kedalaman skuad Garuda. Namun yang membedakan John Herdman dari pendahulunya adalah beban target yang langsung dipasang tinggi sejak awal. FIFA Series 2026 bukan hanya dianggap sebagai turnamen uji coba, melainkan ajang yang secara terang-terangan ditargetkan untuk meraih gelar juara. Target ini muncul karena publik dan federasi tidak ingin kembali melihat Timnas Indonesia terseok di laga debut pelatih baru. Pengalaman pahit di masa lalu masih membekas ketika Shin Tae-yong harus mengawali kiprahnya dengan kekalahan dari Oman, sementara Patrick Kluivert bahkan dibantai Australia dengan skor telak. Situasi tersebut membuat publik Garuda kini menuntut hasil nyata, bukan sekadar progres jangka panjang. John Herdman sendiri dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan mentalitas juara dan manajemen tim yang kuat. Di Kanada, ia berhasil membangun tim yang solid, disiplin, dan berani bersaing di level tertinggi. Modal inilah yang diharapkan bisa ia tularkan ke Timnas Indonesia. Pemanggilan 28 pemain nantinya diperkirakan akan memadukan pemain lokal terbaik dengan para pemain yang merumput di luar negeri. Kombinasi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pengalaman internasional dan semangat juang pemain domestik, terutama di hadapan publik sendiri yang dikenal fanatik dan penuh tekanan. FIFA Series 2026 di Jakarta juga memiliki tantangan tersendiri, karena hingga kini, Timnas Indonesia belum mengetahui secara pasti siapa saja lawan yang akan dihadapi. Dari 4 negara peserta, baru satu tim yang mengonfirmasi kehadirannya, yakni St. Kitts and Nevis, dari kawasan CONCACAF. Meski demikian, belum tentu tim tersebut akan menjadi lawan skuad Garuda di lapangan. Beredar kabar bahwa dua negara lain yang akan datang berasal dari Eropa dan Oseania, yang tentu menawarkan level permainan dan gaya berbeda. Kondisi ini menuntut Herdman untuk menyiapkan tim yang fleksibel, mampu beradaptasi dengan berbagai karakter lawan. Disinilah pentingnya pemanggilan dalam jumlah ideal. Dengan 27 hingga 28 pemain, Herdman memiliki ruang untuk mencoba berbagai skema tanpa kehilangan stabilitas tim. Lebih dari itu, ajang ini menjadi kesempatan emas untuk membangun chemistry sejak dini, menanamkan filosofi bermain, serta menunjukkan kepada publik bahwa Timnas Indonesia berada di jalur yang tepat. Target juara bukan sekadar ambisi kosong,
melainkan pesan tegas bahwa era John Hartman dimulai dengan standar tinggi. Bagi para supporter Garuda, FIFA Series 2026 bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang keyakinan bahwa pergantian pelatih benar-benar membawa harapan baru. John Hartman diharapkan mampu menjawab ekspektasi tersebut dengan performa meyakinkan, pilihan pemain yang tepat, dan keberanian menargetkan juara sejak laga perdana. Kini, publik menanti dengan penuh antusias. Apakah debut Hartman akan menjadi awal kisah manis timnas Indonesia, atau justru kembali menghadirkan cerita pahit seperti sebelumnya? Pendapat Anda sendiri, apakah target juara di FIFA Series 2026 realistis di tangan John Hartman? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Pemain terpinggirkan pantas kembali ke timnas Indonesia era John Hartman. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih anyar timnas Indonesia membuka lembaran baru yang syarat harapan. Bukan hanya bagi tim secara keseluruhan, tetapi juga bagi para pemain yang sempat tersingkir dari skuad Garuda. Setelah resmi diperkenalkan PSSI pada Sabtu, 3 Januari 2026, Hartman langsung dibebani ekspektasi besar untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kontrak jangka panjang berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan menunjukkan kepercayaan penuh federasi terhadap kapasitas pelatih asal Inggris tersebut. Bersamaan dengan itu, pergantian pelatih juga selalu identik dengan peluang baru, terutama bagi nama-nama lama yang sebelumnya tidak lagi mendapat tempat. Selama 5 tahun di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia mengalami perubahan signifikan, baik dari sisi fisik, mental, maupun daya saing. Namun dalam setiap era kepelatihan, selalu ada pemain yang terpinggirkan karena alasan taktik, kebutuhan tim, atau persaingan posisi. Hal serupa juga terjadi di masa singkat Patrick Kluivert. Kini dengan datangnya John Hartman, situasinya kembali diriset. Semua pemain, baik yang lama maupun yang baru, berpeluang memulai dari nol dan membuktikan diri kembali layak mengenakan seragam merah putih. Salah satu nama yang mencuat dalam diskursus comeback pemain adalah Ezra Walian. Penyerang sayap yang kini membela Persik Kediri itu pernah menjadi andalan setelah dinaturalisasi pada 2017. Karakter bermainnya yang agresif, memiliki mobilitas tinggi dan naluri gol yang cukup tajam, dinilai cocok dengan filosofi sepak bola modern. Dalam kompetisi BRI Super League 2025-2026, performa Ezra terbilang konsisten dengan kontribusi gol dan assist yang signifikan. Di tangan John Hartman, yang dikenal mengutamakan pressing serta pergerakan tanpa bola, Ezra bisa menjadi opsi berbeda untuk menghidupkan lini depan timnas Indonesia. Selain Ezra, nama Sadil Ramdhani juga tak luput dari perhatian. Pemain sayap eksplosif ini sempat menjadi pilihan utama di era beberapa pelatih sebelumnya dan telah mengoleksi puluhan caps bersama timnas Indonesia. Namun, 2 tahun terakhir, ia absen dari panggilan Garuda. Kini bersama Persib Bandung, Sadil kembali menunjukkan performa yang stabil. Gaya bermainnya yang direct, berani melakukan duel 1 lawan 1 dan cepat dalam transisi menyerang, dinilai sejalan dengan pendekatan permainan John Hartman. Hal ini membuka peluang Sadil untuk kembali bersaing di level internasional. Rachmat Irianto pun masuk dalam daftar pemain yang berpotensi bangkit di era baru ini. Dikenal sebagai pemain pekerja keras dengan disiplin tinggi, Rian memiliki fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern. Ia bisa bermain sebagai gelandang bertahan maupun bek, sebuah nilai tambah bagi pelatih yang ingin menerapkan sistem dinamis. Konsistensinya bersama Persebaya Surabaya menunjukkan bahwa ia masih berada di level kompetitif yang layak diperhitungkan untuk timnas Indonesia. Namun, sorotan berbesar tentu tertuju pada Elkan Bagot. Bek jangkung dengan tinggi hampir 2 meter ini telah lama tidak memperkuat timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023. Padahal secara atribut fisik dan pengalaman bermain di Inggris, Elkan memiliki keunggulan yang jarang dimiliki pemain Indonesia lainnya. Saat ini ia berkiprah di EFL Championship bersama Ipswich Town, sebuah kompetisi yang menuntut kekuatan fisik, disiplin taktik, dan konsistensi tinggi. Faktor menarik lainnya adalah latar belakang John Hartman yang juga berasal dari Inggris. Kesamaan kultur sepak bola, bahasa serta pemahaman terhadap kerasnya kompetisi di negeri Ratu Elizabeth bisa menjadi jembatan yang memperbesar peluang Elkan Bagot untuk kembali. Hartman dikenal berpengalaman menangani pemain dengan karakter fisik kuat dan disiplin tinggi, sesuatu yang sangat melekat pada profil Elkan. Jika dimaksimalkan dengan pendekatan yang tepat, Elkan berpotensi menjadi pilar utama di jantung pertahanan timnas Indonesia.
Pergantian pelatih kali ini bukan sekadar soal mencari wajah baru, melainkan juga memberikan kesempatan kedua bagi pemain-pemain yang sempat tersisih. Era John Hartman membawa harapan bahwa seleksi pemain akan lebih terbuka dan objektif, berdasarkan kebutuhan taktik serta performa terkini. Kini, publik sepak bola nasional menanti, apakah pemain seperti Elkan Bagot benar-benar akan kembali dan menjadi simbol kebangkitan di bawah pelatih asal Inggris tersebut? Menurut Anda, apakah Elkan Bagot layak mendapat kesempatan kedua bersama timnas Indonesia di era John Hartman? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Semakin ganas, John Hartman segera dapatkan pemain naturalisasi tambahan. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih anyar timnas Indonesia menjadi sinyal kuat bahwa arah sepak bola nasional sedang bergerak ke level yang jauh lebih ambisius. Pelatih berusia 50 tahun asal Inggris itu dijadwalkan diperkenalkan kepada publik pada Senin, 12 Januari 2026. Meski belum resmi memimpin latihan, nama Hartman sudah memantik antusiasme luar biasa di kalangan supporter Garuda. Rekam jejaknya sebagai pelatih top Eropa yang syarat pengalaman internasional membuat publik yakin bahwa timnas Indonesia kini berada di tangan yang tepat untuk melangkah lebih jauh, tidak hanya kompetitif tetapi juga bermental juara. Menariknya, belum juga Hartman duduk di bangku cadangan, rumor mengenai tambahan pemain naturalisasi baru sudah berembus kencang. Isu ini pertama kali mencuat dari akun media sosial yang dikenal aktif mengamati perkembangan timnas Indonesia. Harapan besar disuarakan agar PSSI kembali mendatangkan pemain keturunan yang berkarir di luar negeri dan memiliki kualitas di atas rata-rata. Situasi ini menunjukkan bahwa proyek besar timnas Indonesia tidak hanya bertumpu pada pergantian pelatih, tetapi juga pada penguatan materi pemain secara serius dan terencana. Sejumlah nama pun mulai dikaitkan dengan skuad Garuda, mulai dari pemain bertahan hingga penyerang sayap. Nama-nama seperti Pascal Struijk yang bermain di Leeds United, Jayden Oosterwolde yang merumput bersama Fenerbahce, hingga Jensen Seal dari VfL Wolfsburg langsung membuat publik berimajinasi tentang betapa kokohnya lini belakang timnas Indonesia jika mereka benar-benar bergabung. Kehadiran pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa jelas akan meningkatkan kualitas bertahan, baik dari sisi fisik, disiplin taktik, maupun ketenangan dalam membaca permainan. Rumor tersebut semakin menguat setelah akun lain yang dikenal kredibel dalam membocorkan informasi internal timnas Indonesia ikut angkat bicara. Disebutkan bahwa setidaknya 1 dari 6 nama yang beredar berpeluang besar bergabung dengan skuad Garuda. Pernyataan singkat itu justru membuat optimisme publik melonjak tajam. Sebab jika satu saja pemain dengan level Eropa bergabung, dampaknya bisa sangat besar, apalagi jika proses naturalisasi berjalan mulus dan mendapat dukungan penuh dari federasi. Tak hanya sektor pertahanan, lini serang timnas Indonesia juga berpotensi semakin ganas dengan kehadiran pemain naturalisasi baru. Nama Laurin Ulrich dan Luke Fikri disebut-sebut bisa menambah variasi serangan, terutama dari sisi sayap. Kecepatan, keberanian duel, serta pengalaman bermain di liga luar negeri akan membuat serangan timnas Indonesia semakin sulit ditebak. Dalam sepak bola modern, kombinasi pemain lokal yang lapar prestasi dengan pemain naturalisasi berpengalaman seringkali menjadi kunci sukses sebuah tim nasional. Disinilah peran John Hartman menjadi sangat krusial. Sebagai pelatih yang terbiasa menangani tim dengan latar belakang pemain multikultural, Hartman diyakini mampu menyatukan berbagai karakter pemain menjadi satu kekuatan utuh. Filosofi sepak bola yang menekankan intensitas, transisi cepat, dan mentalitas pemenang sangat cocok dengan komposisi timnas Indonesia yang kini semakin kaya opsi. Dengan pendekatan yang tepat, skuad Garuda tidak hanya tampil atraktif, tetapi juga efektif dalam meraih kemenangan. Melihat perkembangan ini, wajar jika muncul keyakinan bahwa timnas Indonesia semakin sulit dibendung. Kombinasi pelatih top Eropa dan pemain naturalisasi baru membuat level tim naik signifikan. Target juara di Piala FIFA Series dan Piala Asia 2027 bukan lagi sekedar mimpi kosong. Dengan persiapan matang, kedalaman skuad yang kuat, serta kepemimpinan pelatih berkelas dunia, rasanya mustahil timnas Indonesia hanya menjadi peserta tanpa ambisi juara. Kini bola ada di tangan PSSI dan John Hartman untuk merealisasikan potensi besar tersebut. Jika semua keping puzzle tersusun rapi, timnas Indonesia berpeluang mencatatkan sejarah emas di level Asia. Pertanyaannya, menurut Anda, sejauh mana timnas Indonesia bisa melangkah dengan komposisi pelatih dan pemain seperti ini? Apakah gelar juara Piala Asia 2027 benar-benar berada dalam jangkauan? Pendapat Anda menarik untuk dibagikan di kolom komentar. John Hartman tak keluhkan kondisi timnas Indonesia. John Hartman
datang ke timnas Indonesia dengan reputasi besar dan ekspektasi yang tak kalah tinggi. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun itu dikenal luas sebagai sosok di balik kebangkitan Kanada, hingga berhasil menembus Piala Dunia 2022, sebuah pencapaian bersejarah setelah penantian panjang sejak edisi 1986. Rekam jejak inilah yang membuat publik sepak bola Indonesia menaruh harapan besar. Namun menariknya, berbeda dengan pengalamannya di Kanada, John Hartman diyakini tidak akan mengeluh ketika menangani timnas Indonesia meski kondisi sepak bola nasional masih dalam proses berkembang. Saat melatih Kanada, Hartman sempat melontarkan keluhan yang cukup tajam. Ia menyoroti minimnya jumlah pemain Kanada yang berkiprah di level tertinggi sepak bola dunia. Dalam laporan media Kanada, Sportsnet, Hartman menyebut terlalu banyak pemain yang menyia-nyiakan waktu dengan bermain di liga level ketiga dan keempat. Menurutnya, kondisi itu menjadi salah satu penyebab Kanada kerap kesulitan bersaing di pentas global. Standar tinggi menjadi tuntutan Hartman, karena baginya pemain harus berani menembus liga elit seperti Premier League Inggris, La Liga Spanyol, Serie A Italia, Ligue 1 Prancis, atau Bundesliga Jerman jika ingin membawa negaranya melangkah jauh. Keluhan tersebut muncul pada momen yang krusial, salah satunya ketika Kanada tersingkir dari Piala Emas 2018 usai kalah dari Haiti. Pada periode itu, hanya Alphonso Davies yang benar-benar bermain di klub papan atas dunia bersama Bayern Munchen. Selebihnya, banyak pemain Kanada masih berkutat di Major League Soccer yang oleh Hartman dikategorikan sebagai kompetisi level ketiga. Meski terdengar keras, kritik itu justru menjadi cambuk. Bertahun-tahun kemudian, Kanada memetik hasilnya dengan semakin banyak pemain yang berkarir di Eropa, mulai dari Jonathan David, Tajon Buchanan, hingga Ismail Kone. Berbeda konteks, berbeda pula tantangan yang akan dihadapi John Hartman di timnas Indonesia. Jika di Kanada ia mengeluh karena kurangnya pemain di liga top, di Indonesia justru ia datang di tengah gelombang optimisme. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia mulai diisi pemain-pemain yang merasakan atmosfer kompetisi Eropa. Nama Emil Audero yang bermain di Italia, Jai Itzes bersama Sassuolo, Kevin Dix di Jerman, hingga Calvin Verdong di Prancis menjadi bukti bahwa standar yang dulu dituntut Hartman di Kanada kini perlahan hadir di skuad Garuda. Kondisi ini membuat alasan untuk mengeluh menjadi jauh lebih kecil. Justru sebaliknya, memilih timnas Indonesia seharusnya membuat John Hartman semakin tertantang, bukan menggerutu. Ia datang bukan sebagai pelatih yang membangun dari nol tanpa fondasi, melainkan sebagai arsitek yang diminta menyempurnakan proyek besar. Dukungan federasi, antusiasme publik, serta generasi pemain yang semakin matang secara mental dan pengalaman internasional adalah modal penting. Dengan bekal itu, ekspektasi publik pun meningkat. Timnas Indonesia seharusnya tidak sekadar tampil kompetitif, tetapi membidik prestasi tertinggi di Asia. Piala Asia 2027 menjadi panggung pembuktian. Dengan filosofi disiplin, keberanian menetapkan standar tinggi, dan pengalaman membawa Kanada menembus Piala Dunia, John Hartman dinilai punya kapasitas untuk mengantar Indonesia melangkah jauh, bahkan menjuarai turnamen tersebut. Jika dulu ia menuntut pemain Kanada untuk berani naik kelas, kini ia bertemu skuad Indonesia yang justru lapar akan tantangan dan siap diasah agar mampu bersaing dengan raksasa Asia. Kombinasi ini membuat optimisme publik semakin masuk akal, bukan sekadar mimpi. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Hartman meramu timnas Indonesia menghadapi agenda besar, mulai dari ASEAN Championship 2026 hingga Piala Asia 2027. Apakah ia benar-benar akan membuktikan bahwa tanpa keluhan, dengan kerja keras dan standar tinggi, Indonesia bisa mencetak sejarah baru di Asia? Ataukah tantangan yang ada justru lebih berat dari yang dibayangkan? Menarik untuk menunggu jawabannya. Menurut Anda, apakah John Hartman sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia menjuarai Piala Asia 2027? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. PSSI tak mau kompromi, John Hartman diharamkan kerja remote. PSSI menunjukkan sikap tegas sejak awal era kepelatihan John Hartman bersama timnas Indonesia. Federasi tidak ingin ada kompromi dalam urusan komitmen kerja, termasuk soal kehadiran fisik pelatih kepala di tanah air.
Penegasan ini terlihat jelas dari keputusan PSSI yang mewajibkan John Hartman untuk tinggal dan bekerja langsung di Indonesia tanpa opsi kerja jarak jauh atau remote. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa proyek Timnas Indonesia ke depan tidak boleh setengah-setengah dan harus dijalankan dengan keseriusan penuh. Teka-teki mengenai kapan John Hartman akan menginjakan kaki di Jakarta akhirnya terjawab setelah Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji memastikan bahwa pelatih asal Inggris tersebut dijadwalkan tiba pada Senin, 12 Januari 2026. Kepastian ini mengakhiri spekulasi publik yang menanti kehadiran sosok pelatih dengan reputasi membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Kedatangannya juga menjadi penanda dimulainya babak baru Timnas Indonesia pasca berakhirnya kontrak Patrick Kluivert pada Oktober 2025. Menariknya, dalam kedatangan perdananya ke Indonesia, John Hartman disebut akan datang seorang diri tanpa didampingi asisten pelatih asing. PSSI sengaja mengatur agenda awal tersebut agar fokus utama tertuju pada pengenalan Hartman kepada publik sepak bola nasional. Rencana perkenalan resmi kepada media dan masyarakat pun dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama dengan kedatangannya. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI ingin transparan sekaligus membangun kedekatan awal antara pelatih baru Timnas Indonesia dengan publik pendukungnya. Lebih dari sekedar agenda seremonial, kehadiran fisik John Hartman di Indonesia menjadi syarat mutlak dalam kontrak kerja yang disepakati bersama PSSI. Federasi dengan tegas menolak konsep kerja remote yang belakangan kerap dilakukan pelatih asing di beberapa negara. Bagi PSSI, melatih Timnas Indonesia bukan hanya soal menyusun taktik dari kejauhan, melainkan tentang memahami denyut nadi sepak bola nasional secara langsung. Hartman diwajibkan berdomisili di Indonesia agar bisa memantau pemain di Liga 1, kompetisi usia muda, hingga menyerap kultur dan karakter sepak bola lokal. Sikap PSSI ini mencerminkan pembelajaran dari pengalaman masa lalu. Federasi tidak ingin Timnas Indonesia ditangani pelatih yang hanya hadir saat agenda FIFA Matchday atau turnamen besar. Dengan keberadaan John Hartman di dalam negeri, diharapkan proses pemantauan pemain berjalan berkelanjutan dan tidak terputus. Kehadiran langsung juga memungkinkan komunikasi yang lebih intens dengan klub-klub lokal, pelatih usia muda, serta jajaran teknis lainnya. Dalam jangka panjang, hal ini diyakini dapat menciptakan fondasi Timnas Indonesia yang lebih kuat dan berkesinambungan. Selain soal larangan kerja remote, PSSI juga menaruh perhatian besar pada aspek transfer pengetahuan. John Hartman diminta untuk melibatkan pelatih lokal dalam struktur kepelatihan Timnas Indonesia. Federasi ingin kehadiran pelatih berpengalaman internasional ini tidak hanya berdampak pada prestasi jangka pendek, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia sepak bola nasional. Kesuksesan Nova Arianto membawa Timnas U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 menjadi contoh nyata bahwa pelatih lokal memiliki potensi besar jika diberi ruang belajar dan kepercayaan. Dengan rekam jejak menangani tim putra dan putri Kanada di level tertinggi, John Hartman datang membawa segudang pengalaman. Tantangannya kini adalah bagaimana ia beradaptasi dengan dinamika sepak bola Indonesia yang memiliki karakter unik. Keputusan PSSI yang tidak memberi ruang bagi kerja jarak jauh justru bisa menjadi keuntungan, karena Hartman akan dipaksa untuk benar-benar menyelami lingkungan sepak bola nasional dari dekat. Sinergi antara pemain lokal, pemain diaspora, dan pelatih lokal menjadi kunci agar Timnas Indonesia mampu bersaing lebih tinggi di level regional dan Asia. Kini publik menanti langkah konkret John Hartman setelah resmi berada di Indonesia. Apakah kebijakan PSSI yang tegas tanpa kompromi ini akan berbuah manis bagi prestasi Timnas Indonesia, atau justru menjadi tekanan tersendiri bagi sang pelatih? Menarik untuk ditunggu bagaimana hasilnya di sepanjang tahun 2026. Menurut Anda, apakah keputusan PSSI melarang John Hartman bekerja secara remote adalah langkah tepat demi masa depan Timnas Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Joey Pelupesi merapat ke Persib Bandung. Rumor bergabungnya Joey Pelupesi ke Persib Bandung mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional, khususnya bobotoh. Semua bermula dari sebuah unggahan misterius akun non-resmi Persib Bandung yang selama ini dikenal sangat kredibel dalam membocorkan informasi internal klub. Akun tersebut kembali membuat publik riuh setelah mengunggah foto seorang pemain mengenakan atribut Persib Bandung, namun tanpa menampilkan identitas maupun wajah secara jelas.
Unggahan ini sontak memantik spekulasi luas dan memanaskan atmosfer jelang dibukanya bursa transfer musim dingin Liga Super 2025-2026. Akun Bandung Football yang selama ini dianggap sebagai salah satu sumber paling akurat soal Persib Bandung, menuliskan keterangan singkat namun penuh makna. Disebutkan bahwa jendela transfer akan segera dibuka pada 10 Januari hingga 6 Februari 2026, sekaligus mempertanyakan apakah akan ada kejutan lagi dari Persib Bandung. Kalimat sederhana tersebut justru menjadi pemicu rasa penasaran. Bobotoh yang sudah terbiasa membaca kode dari akun ini langsung mencoba mengaitkan berbagai detail yang muncul dalam unggahan tersebut dengan nama-nama pemain yang santer dirumorkan merapat ke Bandung. Salah satu detail yang paling mencuri perhatian adalah sepatu Adidas berwarna hijau yang dikenakan sosok misterius dalam foto tersebut. Bagi penggemar sepak bola yang jeli, sepatu itu bukan sekadar pelengkap visual. Banyak bobotoh menilai sepatu tersebut identik dengan yang kerap digunakan Joey Pelupessy saat masih membela klub lamanya. Jika ditelusuri melalui unggahan media sosial Joey Pelupessy, memang terdapat beberapa foto pertandingan yang menunjukkan kemiripan mencolok. Kecocokan ini dinilai terlalu spesifik untuk dianggap kebetulan, sehingga dugaan Joey Pelupessy merapat ke Persib Bandung pun semakin menguat. Spekulasi ini terasa semakin masuk akal mengingat karakter permainan Joey Pelupessy yang dinilai cocok dengan kebutuhan Persib Bandung. Gelandang bertahan berpengalaman ini dikenal memiliki disiplin tinggi, kemampuan membaca permainan yang baik, serta ketenangan dalam mengatur tempo. Kehadirannya diyakini bisa menambah kedalaman skuad Maung Bandung, terutama di lini tengah yang membutuhkan sosok pemutus serangan lawan sekaligus penghubung antar lini. Tak heran jika banyak bobotoh mulai membayangkan bagaimana peran Joey Pelupessy dalam skema permainan Persib jika rumor ini benar-benar terwujud. Menariknya, unggahan Bandung Football tidak hanya memunculkan satu petunjuk. Selain sepatu yang diduga mengarah ke Joey Pelupessy, terdapat pula elemen audio berupa background musik yang digunakan. Musik tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan lagu yang pernah dipakai kiper timnas Indonesia, Martin Paes, dalam unggahan media sosial pribadinya. Meski petunjuk visual untuk Martin Paes tidak sekuat Joey Pelupessy, kesamaan background ini tetap memicu spekulasi lanjutan. Bobotoh menilai akun Bandung Football sengaja menyusun kode berlapis, baik secara visual maupun audio, untuk memberi isyarat lebih dari satu rekrutan anyar. Namun dari berbagai petunjuk yang beredar, nama Joey Pelupessy dianggap paling kasat mata dan paling kuat. Komentar netizen pun membanjiri unggahan tersebut dengan berbagai respon antusias. Ada yang dengan yakin menyebut sepatunya Joey, fix welcome. Ada pula yang berspekulasi siapa pemain yang akan diumumkan lebih dulu oleh Persib Bandung. Bahkan, admin akun Bandung Football sendiri menanggapi salah satu komentar dengan pernyataan singkat yang semakin menguatkan keyakinan bobotoh bahwa informasi yang dibagikan bukan sekadar rumor kosong. Jika benar Joey Pelupessy akan bergabung, hal ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa Persib Bandung serius menambah kekuatan demi menghadapi paruh kedua musim. Dengan pengalaman dan mentalitas yang dimilikinya, Joey Pelupessy berpotensi menjadi kepingan penting dalam ambisi Persib meraih prestasi maksimal. Kini, publik tinggal menunggu pengumuman resmi dari manajemen Persib Bandung untuk memastikan apakah kode yang beredar benar-benar bermuara pada satu nama, Joey Pelupessy. Menurut Anda, apakah Joey Pelupessy adalah sosok yang tepat untuk memperkuat lini tengah Persib Bandung? Atau justru Persib masih menyimpan kejutan lain di bursa transfer musim dingin kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.